Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah, Shalom, selamat malam. Terima kasih. Kita akan mengikuti ibadah rumah tangga yang akan dilaksanakan pada malam ini, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Penatua Yehezkiel. Jemaat terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya dengan kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 12, bait yang pertama, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersatu dalam doa, meminta bimbingan Roh Kudus agar ibadah yang kita jalankan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur atas limpah berkat yang Kau berikan kepada kami seumur hidup kami sampai dengan malam yang indah ini. Bapa, di malam indah ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah rumah tangga. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kami mengikuti ibadah ini, agar kami dapat menjalankannya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan melayani dan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Bapak Penatua Yehezkiel. Perlengkapilah beliau dengan kuasa kasih-Mu saja, agar bukan karena kuat gagah hikmat manusia, tapi hanya karena kasih karunia-Mu saja yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berkatilah juga jemaat yang ada di rumah Tuhan, di tengah terpaan pandemi COVID ini. Tuhan mau memberkati semua kami yang ada di sini, yang ada di rumah, dalam segala aktivitas kami, selalu berada di dalam kuasa kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk ke dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6, yang menyatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita merespon Mazmur pujian dengan menyanyikan dari Gita Bakti 68 bait pertama dan yang kedua, Haruslah Yesus penuhnya.
Habislah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita mendengarkan puji-pujian dari paduan suara Pelkat PKB. Bahwa sesungguh sudah terletak di Sion negeri kudus, batu yang kekal tak ternilaikan, jadi batu penjuru. Biarpun dibuang manusia, namun tinggal indah dan mulia. Dialah Yesus Kristus nebus umat kerajaan kekal. Di atasnya sudah terletak bangunan gereja
kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat malam. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan 11. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Apabila Bapak Ibu telah menemukannya, biarkan Alkitab tetap terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih, terpuji namamu Bapa dari kekal sampai dengan kekal. Kami anak-anak-Mu pada malam yang indah ini datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, untuk mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca serta merenungkan firman-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, tuntun pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa juga tuntun pimpin hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini. Biarlah hamba-Mu diberikan hikmat asalnya daripada-Mu untuk memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan kebenarannya. Bapa, itulah kiranya permohonan kami kepadamu ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang menyatakan, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengar serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diberi judul Allah Gembala yang Baik. Judul ini sesuai dengan perikop yang kita baca yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan 11. Yesaya 40 ini menggambarkan situasi kehidupan umat Israel dalam masa pembuangan di Babel. Kalau kita pinjam
istilah saat ini, situasi politik kekuatan dunia saat itu sudah mulai berubah. Kerajaan Babel pada waktu itu mulai melemah dengan kalah perangnya Raja Astyages kurang lebih tahun 550 sebelum Masehi, dan Raja Croesus kurang lebih tahun 546 sebelum Masehi, pada waktu mereka melawan Raja Kores dari kerajaan Persia. Kisah ini tertulis di dalam Yesaya pasal 41 ayat 2 dan 3. Dengan berkuasanya Raja Kores, hal ini merupakan babak baru bagi umat Israel yang menuju untuk dibebaskan dari pembuangan di Babel untuk kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan atau Palestina. Raja Kores diyakini sebagai tangan Allah untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Israel dari pembuangan. Dan melalui Raja Kores ini Yerusalem akan dibangun kembali. Hal ini tentunya memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah menggunakan siapa saja untuk kebaikan bagi manusia. Kita bisa baca di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan 7. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah yang diberkati Tuhan. Perikop ini merupakan kabar baik bagi umat Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya. Itu di dalam ayat 9. Kabar baik. Tuhan Allah akan menuntun mereka kembali kepada kehidupan yang normal. Kita saat sekarang lebih familiar new normal. Kalau mereka bangsa Israel itu di dalam pembuangan, sebelumnya mereka hidup normal, maksudnya adalah mereka beribadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi pada waktu mereka dalam pembuangan di Babel, mereka sama sekali tidak bisa hidup normal, beribadah mereka tidak bisa. Kita ingat kisah Daniel bagaimana, kisah Sadrak, Mesak, Abednego bagaimana. Kemudian kita bisa baca di kitab Ester bagaimana keadaan Mordekai. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tertindas karena mereka hidup di dalam pembuangan, bukan hidup di daerah mereka, pemerintahan mereka. Itulah mereka tidak hidup normal. Nah, sekarang mereka akan kembali ke dalam kehidupan normal. Tuhan pakai Raja Kores untuk mengembalikan mereka ke Yerusalem untuk hidup normal. Pada ayat 10, Tuhan akan menuntun mereka kembali kepada kehidupan normal. Di dalam ayat 11, Tuhan Allah digambarkan secara metafora sebagai gembala yang baik. Nah, disinilah judul dari renungan kita pada malam hari ini, Allah Gembala yang Baik. Itu terambil dari ayat 11 dari pembacaan kita. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan gembala yang baik? Gembala yang baik. Kita tahu di dalam Mazmur Daud telah memberikan satu kisah atau tulisan gembala yang baik itu apa? Tadi kita menyanyikan itu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang. Atau ada lagi lagu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan diriku ke padang yang berumput hijau. Itulah kita bisa ambil pemahaman arti gembala baik dari Mazmur
dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6, itu apa yang dimaksud dengan gembala baik? Tentu tidak hanya itu. Tuhan Yesus juga bilang, aku gembala yang baik. Kita bisa baca di Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 14. Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Gembala yang baik itu yang bersedia untuk memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Nah, itu lebih dalam lagi. Nyawa untuk memberikan kepada orang lain gitu kan. Padahal nyawa itu cuma satu. Ya. Banyak sekali di dalam kisah-kisah atau catatan di Alkitab perbuatan baik Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan Allah itu adalah gembala yang baik. Kalau kita ingat kisah pada waktu orang Israel mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata mereka lagi dikejar oleh tentara-tentara Firaun dan mereka terdesak. Mereka mau menuju ke tanah Kanaan, tapi mereka harus menyeberang Laut Tiberau, Laut Merah saat sekarang. Tidak bisa berbuat apa-apa, ketakutan mereka karena dikejar oleh tentara Firaun. Tetapi Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha segala-galanya, Tuhan membuat satu mujizat, Laut Tiberau terbelah, orang Israel bisa menyeberang. Itu adalah gembala yang baik. Tidak hanya itu, kita ingat pada waktu orang Israel melintasi padang gurun. Kalau di padang gurun mungkin siang hari panasnya bisa lebih dari 40 derajat. Tidak ada manusia yang bisa hidup 40 derajat. Kita rata-rata mungkin di Indonesia 32 derajat, lebih dari 32 derajat, 34 derajat pasti udah kepanasan. Ini 40 derajat lebih pasti lewat kita. Dehidrasi semua itu. Nah, tapi Tuhan tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan manusia. Tuhan memberikan tiang awan kepada umat Israel pada waktu siang agar bisa melintasi padang gurun. Nah, kita juga tahu kalau malam hari bagaimana keadaan cuaca di padang gurun. Itu dinginnya katanya itu bisa kurang dari 20 derajat Celcius. Lah kita pasang AC 18 derajat pasti udah kedinginan kan kalau malam. Nah, Tuhan tahu tentang itu, maka Tuhan berikanlah lagi tiang api untuk malam hari supaya suhunya itu tetap terjaga, mungkin jadi suhu yang enak sekitar 24 derajat Celcius. Tidak hanya itu, mereka ada yang kelaparan pada waktu itu, orang Israel. Tuhan berikan mana, Tuhan berikan burung merpati. Itu semua adalah kisah-kisah di Alkitab, mungkin kisah-kisah yang sering diceritakan pada waktu sekolah minggu kita masih kecil. Tapi itu semua adalah bukti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tidak hanya itu, yang lebih hebat lagi, kita tahu saat sekarang kita lagi di dalam masa COVID-19 ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kira-kira kalau saya bisa menyamakan dengan kisah Samaria yang sedang terkepung oleh tentara Aram. Samaria itu kerajaan Israel Utara. Pada saat itu kalau tidak salah rajanya masih Raja Ahab, zaman Nabi Elisa. Mereka terkepung. Ada kisah di situ yang menyatakan bahwa ada seorang perempuan yang menceritakan bahwa mereka itu memakan anaknya, anak laki-laki, dan besoknya mereka gantian. Tetapi kebetulan yang kedua itu nggak mau anaknya dimakan, jadi mereka bawa ke raja. Raja sampai merasa, waduh, kok bisa begini terjadi itu. Tetapi lewat Nabi Elisa,
Tuhan beritakan karena mereka udah kekurangan makan, tidak bisa apa-apa lagi. Ya kurang lebih COVID saat sekarang ini kan orang banyak yang kerja, di lay off, di PHK, ya karena perusahaan-perusahaan itu pun tidak bisa menggerakkan perekonomian mereka, kena imbas daripada COVID-19 ini. Nah, kisah Samaria terkepung itulah kurang lebih hampir sama. Kalau kita dikepung oleh COVID, virus corona, kita di rumah terus. Nah, ini dikepung oleh tentara Aram, Ben-Hadad, Raja Ben-Hadad pada waktu itu. Mereka tidak bisa, tetapi Tuhan datang karena orang Israel pada waktu itu berkeluh kesah. Tuhan dengar dan Tuhan bilang kepada melalui Nabi Elia bahwa besok makanan itu akan tumpah ruah. Harganya itu boleh dikata tidak ada harganya lagi. Sampai si pengawal bilang kepada Elisa, pengawal daripada raja, enggak mungkin, Tuhan pun enggak bisa melakukan itu. Karena dia berpikir secara logika manusia, enggak mungkin. Tetapi Tuhan itulah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya, pencipta langit dan bumi. Dia bisa bikin mujizat apa saja. Tuhan bisa bikin mujizat. Ternyata benar. Itu seperti saat sekarang itu membuat satu berita. Tuhan membuat suatu berita di kalangan tentara yang sedang mengepung itu, tentara Aram mengepung itu, bahwa orang Israel itu sedang mengundang kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya untuk membantu mereka dan akan menyerang tentara Aram yang sedang mengepung Samaria itu. Itu yang terjadi, satu berita yang mungkin kalau sekarang kan bisa lewat WA ya berita. Tapi pada saat itu mungkin ya Tuhan pakai malaikat untuk satu orang dikasih berita itu dan akhirnya menyebar berita itu dan memberikan dampak ketakutan bagi tentara Aram. Dan pada malam harinya yang terjadi memang Tuhan menggunakan tentara-tentara malaikat, tentara-tentara surgawinya, malaikat-malaikat untuk memberikan deru seperti ada pasukan berkuda yang akan menyerang pasukan yang sedang berkemah yang mengepung Samaria itu, sehingga mereka lari ketakutan. Tentara-tentara Aram ini lari ketakutan, meninggalkan semua perbekalan mereka, baju-baju, makanan mereka, bahkan ada emas-emas, mereka tinggalkan ketakutan. Nah, ini diketahui di dalam kisah di Alkitab itu diketahui oleh orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta itu bilang, kami ke dalam kota juga mati karena nggak ada makanan. Kalaupun kami keluar pergi ke perkemahan orang Aram itu, tentara Aram itu, kami juga bisa mati. Tapi kalau mereka baik, kami bisa hidup. Mendingan kita ke sana aja, di sana banyak makanan. Kalau di kota udah pasti nggak ada makanan. Kita ke sana aja. Begitu mereka sampai di perkemahan, loh, ini perkemahan kok sunyi sepi. Pada kemana ini orang-orang? Akhirnya mereka balik lagi ke kota, sampaikan kepada pengawal bahwa perkemahan itu sudah kosong. Dan dilihat oleh pengawal-pengawal raja, benar sudah kosong. Maka benarlah apa yang disampaikan Tuhan bahwa besok itu makanan akan berlimpah ruah. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kita jangkauan pikiran kita kalau kisah Samaria dikepung ini itu tidak terjangkau pikiran kita. Itu tertulis di dalam Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai selesai, dan di pasal 7 kalau Bapak Ibu di rumah mau membaca kisah itu, disitulah kisahnya. Dan kisah itu sangat menguatkan kita. Di situ juga ada mengenai kabar baik. Kita tahu Raja Ben-Hadad punya panglima perang yang namanya Naaman. Naaman itu sakit kusta. Dia
kalau kita tahu zaman itu namanya sakit kusta itu mungkin kayak HIV atau AIDS sekarang ya, penyakit yang memalukan, ditakuti, penyakit yang terkutuk lah, kusta itu. Jadi dia datang ke Raja Ben Hadad kasih saran ke dia, kamu ke Israel aja, di sana itu kan banyak dia kisahnya di rumah mereka itu ada pembantu gadis Yahudi. Jadi gadis Yahudi kasih tahu kepada Tuan, di Israel itu ada nabi yang bisa menyembuhkan orang, Nabi Elisa maksudnya. Oh ya? Nah, terus Naaman ceritakan kepada kisah gadis inilah itu yang dimaksudkan dengan kabar baik buat Naaman. Kabar baik. Ayat 9 itu kan beritakan kabar baik ya. Dari Sion. Orang Israel ini kasih kabar baik kepada Naaman bahwa dia bisa sembuh. Dia harus pergi ke Nabi Elisa untuk sembuh. Tapi pada waktu dia pergi ke Nabi Elisa, dia kisahnya itu Naaman ceritakan kepada Raja Ben Hadad kirim surat kepada Raja Israel Ahab, tapi Ahab bilang, loh emang saya Tuhan Allah bisa menyembuhkan orang? Tapi dia gagal fokus, miskomunikasi. Yang dia maksud adalah mau datang ke Nabi, tolong bantu. Akhirnya mereka langsung ke Nabi Elisa. Nabi Elisa cuman bilang, kamu pergi aja ke Sungai Yordan, kamu menyelupkan diri itu 7 kali di situ, kamu pasti sembuh. Wah, Naaman kesel. Wah, kok cuman begitu aja? Orang di Aram di Syria sana banyak sungai-sungai yang bagus. Kenapa saya mau mesti mencelupkan ke Sungai Yordan? Tetapi terus pengawalnya bilang, Panglima, kisahnya kira-kira begitu. Panglima, lah kan yang disuruh Nabi itu kan gampang. Kenapa kok Panglima nggak mau? Kecuali yang sulit-sulit banget. Oh iya ya. Dia coba, dia nyelupkan 7 kali, sembuh. Wah, baru dia yakin, oh benar, saya percaya Tuhan Allah Israel. Nah itu kabar baik kan. Nah itulah kisah-kisah yang menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan adalah gembala yang baik. Itu tertulis di dalam di perjanjian lama tertulis. Kalau kita datang kepada perjanjian baru, kita tahu Tuhan Yesus adalah firman Allah yang datang ke dunia, yang menjadi manusia. Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Itu. Gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menuntun kita di dalam dunia ini sampai kembali ke rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus yang sampaikan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, apa makna firman Tuhan kita untuk kita anak-anak Tuhan? Nah, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah merespon kasih setia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita dalam tindakan perbuatan sepanjang perjalanan hidup kita. Di dalam SGDK Sabda Guna Dharma Krida SGDK itu menyampaikan 2 hal tertulis di situ. Pertama, kita harus menjadi pembawa berita kabar baik. Kabar baik ya, seperti yang saya kisahkan tadi, yang saya ceritakan tadi, yang gadis Israel itu menyampaikan kabar kepada Naaman bahwa di Israel itu ada nabi yang bisa menyembuhkan Bapak Panglima. Itu kabar baik untuk Naaman dari gadis Israel itu. Nah, kita jemaat harus menjadi pembawa berita kabar baik bagi semua orang melalui laku hidup kita yang baik. Kita harus tulus, jujur, adil, setia kawan, peduli sosial. Zaman sekarang ya peduli sosial nomor 1 ya. Intinya kita harus melakukan perbuatan kasih.
kita harus melakukan tugas-tugas yang kedua, kita harus melakukan tugas-tugas penggembalaan internal keluarga. Ya, kita harus membimbing keluarga kita. Mereka kita harus meletakkan di dalam jalan kebenaran. Rel itu kita harus meletakkan mereka, anak-anak kita, keluarga kita, bapak-bapak terutama ini tugasnya, dan ibu-ibu harus kita letakkan di situ supaya jalannya tetap benar. Itu internal keluarga. Nah, ada eksternal, baik kepada jemaat sesama seiman maupun yang masyarakat banyak di kantor, di mana kita berdomisili. Kita harus menjadi gembala yang baik di situ. Kita harus memberitakan kabar baik di situ. Intinya kita harus melakukan perbuatan kasih, kita harus menebar kasih dan damai sejahtera untuk lingkungan eksternal kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, merespon renungan kita pada malam yang indah ini, mari kita menyanyi terambil dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang hening, kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang hening. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, untuk mengucap syukur, limpah banyak terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca, terus melakukan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu ini menetap dalam hati dan dalam pikiran kami, sehingga menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami ya Bapa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga ya Bapa, kami mau berdoa untuk KMJ Bapak Adri Samsudin, Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Yuli Paat, pendeta domisilia Bapa, kiranya berkatilah mereka, berkatilah tugas pelayanan mereka beserta keluarga,
Biarlah kiranya Engkau selalu menyertai mereka di dalam pelayanan mereka ya Bapa. Bapa, hamba-Mu juga mau berdoa untuk pelayan liturgi Bapak Diaken Gita Ginting yang telah melayani pada malam hari ini ya Bapa. Berkatilah Pak Gita beserta keluarga, berikanlah kesehatan yang prima agar beliau dapat melakukan tugas pelayanan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, hamba-Mu juga mau berdoa Jemaat GPIB Menara Kasih dari sektor 1 sampai dengan sektor 14. Kami mau berdoa mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh ya Bapa, yang sakit ya Bapa. Engkau adalah tabib segala tabib. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka, Engkau menjamah serta menyembuhkan penyakit yang mereka derita ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk mereka jemaat yang berbahagia sepanjang minggu ini ya Bapa, yang berulang tahun pernikahan, yang berulang tahun lahir ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau tambah-tambahkan kebahagiaan bagi mereka, berkat sukacita damai sejahtera asal daripada-Mu bagi mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau menyertai mereka dan kiranya Engkau juga mensukseskan apa yang mereka inginkan ya Bapa, dan mereka dapat memperoleh pekerjaan. Juga kami berdoa untuk anak-anak yang sedang dalam pendidikan ya Bapa, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai mereka di dalam studi mereka, Engkau memberikan hikmat sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, cita-citakan, dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk PHMJ, Pelkat dan komisi-komisi. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan yang prima bagi mereka, juga memberkati keluarga mereka, memberkati pelayanan mereka, dan kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka melakukan tugas pelayanan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk petugas multimedia, kantoria, organisasi, organis. Biarlah kiranya Engkau selalu menyertai mereka, memberikan kesehatan yang prima sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk masyarakat di mana GPIB Menara Kasih berada ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera bagi masyarakat di sekitar Gereja Menara Kasih ini ya Bapa, sehingga kami selalu hidup damai sejahtera bersama-sama ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa ya Bapa untuk pemerintah, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan RT RW, sebagaimana Tuhan menyertai Raja Kores ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati semua Bapak Presiden sampai RT RW di mana kami berada ya Bapa, gereja, jemaat sektor 1 sampai dengan sektor 14. Biarlah kiranya Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan kami dengan masyarakat di sekitar kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk situasi COVID pada saat ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau menyertai pemerintah di dalam menangani COVID ini sehingga COVID tidak makin bertambah di NKRI ini, melainkan semakin menurun dan kalau bisa menjadi tiada Bapa. Karena kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau dapat memberikan segala sesuatu yang tidak kami pikirkan ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami di dalam menangani COVID-19 ini ya Bapa. Bapa, itulah kiranya permohonan kami kepadamu ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih yang ada di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait pertama dan yang ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai dengan malam yang indah ini. Kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapa Penatua Yeskiel. Kiranya firman yang kami dengar ini tidak hilang begitu saja, tapi diam dalam diri kami dan menjadi pelita bagi kaki kami. Kami berdoa juga untuk Bapak Penatua Yeskiel dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan mau memberkati selalu, juga memberkati keluarga besar dalam segala segi kehidupannya. Kami juga baru saja mengumpulkan persembahan, besar kecilnya kami serahkan kepadamu Tuhan, dan kami meminta berkat daripada-Mu saja. Juga kiranya persembahan yang kami berikan kepadamu ini boleh menjadi kekuatan untuk kerajaan-Mu saja, dan juga menguatkan pilar-pilar kerajaan-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Kami juga mendoakan tangan-tangan yang menggunakan persembahan ini agar dapat dipergunakan hanya untuk kebesaran nama-Mu saja dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah yang diberkati oleh Tuhan, kita tiba pada amanat pengutusan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu tidak akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 407 bait 1, Tuhan Kau Gembala Kami. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.